Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Renjang satu semuanya. Apa kabarnya di kesempatan pagi hari ini? Alhamdulillah Putra bisa kembali hadir lagi menemani ruang dengar Renjang satu semuanya. Tentunya di program khusus yaitu satu dalam pendidikan ya. Ayo kita belajar di satu. Masih bersama SMK Negeri 1 Cisarua ya. Yang kembali kita harus menemui adik-adik kita, siswa-siswi SMK Negeri 1 Cisarua melalui luringnya ya, karena kita masih belum bisa bertatap langsung tentunya dengan adik-adik semuanya ya. Dan juga semoga saja di kesempatan pagi hari ini Renjang satu semua dan juga adik-adik SMK Negeri 1 Cisarua tentunya selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga di sini juga Putra sudah bersama berdua ibu guru ya, yang akan memberikan materi kepada adik-adik semuanya. Materi apa, Bu? Tentang batas-batas wilayah negara Republik Indonesia. Batas-batas wilayah Republik Indonesia ya, tentunya PPKN ya. Bersama Ibu Tias dan sama Wasti. Ibu Wasti ya, Ibu Tias, Ibu Wasti ya. Pertemuan yang kesekian kalinya tentunya bersama adik-adik melalui luringnya ya. Dan juga sekali lagi buat adik-adik di rumah ya, simak baik-baik tentunya apa yang diberikan oleh ibu-ibu guru kita ya. Dan juga mungkin nanti di akhir juga akan ada tugas yang diberikan kepada adik-adik semuanya. Dan juga Putra yang satu semuanya juga mungkin ini akan menjadi pelajaran yang berharga bagi kita ya. Selamat mendengarkan. Dan juga buat Ibu Tias dan juga Ibu Wasti, silahkan untuk memberikan materinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kesekian kalinya ya Bu Asti, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali, sama-sama mendengarkan materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kali ini ya Bu. Kami harap kita semua dapat diberikan kesehatan dan keselamatan selalu, karena ternyata di luar, kondisi di luar itu masih riskan ya Bu untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Nah, kita langsung aja ya Bu ke materi yang pertama. Kita akan membahas bab 2 nih. Kalau kelas 10 ini udah lumayan ketinggalan nih ya Bu ya. Iya. Jadi bab 2 ini kita akan membahas wilayah-wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sendiri gitu. Pasti sudah pada tahu nih, Indonesia ini negara yang kepulauan, negara yang sangat luas. Indonesia punya semuanya. Negara Indonesia ini kaya, punya daratan, punya lautan, udara, semuanya Indonesia punya. Kita beruntung, beda dengan negara-negara lain ya Bu. Mungkin ada negara lain yang hanya punya daratan saja dan udara mungkin, tapi tanpa punya lautan, seperti misalnya negara Laos gitu. Jadi kalau mau ke laut itu harus keluar negeri dulu nih baru bisa lihat lautan. Kalau Indonesia enggak ya Bu, karena Indonesia ini negara yang kaya dan sangat luas sekali. Kalau kita tahu, Indonesia sendiri punya pulau itu sebanyak 17.504 pulau. Bahkan mungkin paling banyak di antara negara lain gitu. Jadi kita ini harus tetap menjaga kesatuan NKRI ini. Oke. Ya. Wilayah negara Indonesia itu kan terdiri dari kepulauan ya Bu ya. Jadi sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut pasal 25A bahwa kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Nah, di sini udah tegas ya bahwa negara Indonesia itu bercirikannya itu kepulauan. Tadi kan ada 17.000 lebih ya kalau Indonesia pulau-pulaunya itu. Nah, jadi bisa juga istilah Indonesia itu ada istilah yang namanya Nusantara. Iya betul. Jadi Nusantara itu menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Jadi Nusantara ini adalah istilah negara Indonesia gitu. Iya, karena kita terletak di dua benua nih ya. Iya, jadi kita terletak dari dua benua dan dua samudra gitu. Jadi Indonesia ini cukup luas, bahkan sumber daya alamnya itu juga cukup luas ya, cukup banyak gitu. Iya, semuanya ada di Indonesia, dari mulai minyak bumi kita punya, dari mulai hutan kita banyak, bahkan lautannya pun kita kaya. Kita sebenarnya seharusnya tidak usah takut kelaparan kalau tinggal di Indonesia ya. Iya, harusnya. Iya, seharusnya kita memanfaatkan wilayah kita ini yang kaya ya. Nah, kesatuan wilayah ini mencakup dari kesatuan politik,
kesatuan hukum, kesatuan sosial budaya, serta kesatuan pertahanan dan keamanan. Jadi tidak hanya wilayahnya saja yang harus kita jaga, tapi ada wilayah politik yang tadi. Jadi ketika misalnya sekarang banyak demo dan sebagainya, itu juga akan mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena kesatuan wilayah itu tadi ada kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan sosial, kesatuan pertahanan dan keamanan. Jadi kita tetap harus menjaga semua sektor agar Indonesia ini tidak terpecah belah gitu ya Bu ya. Iya. Jadi semua sektornya itu harus dijaga. Nggak boleh misalnya kita ini menjunjung tinggi tentang sosial budayanya aja nih, karena di Indonesia itu sosial dan budayanya itu sangat beragam gitu. Nggak bisa seperti itu. Bahkan politiknya juga kita harus jaga gitu. Hukumnya juga, karena tidak boleh hukum juga tidak sesuai dengan peraturan gitu. Bahkan hukum-hukum yang misalnya ini yang salah tidak dihukum, yang salah yang benarnya dihukum, nggak bisa seperti itu. Iya betul sekali. Berkaitan dengan wilayah negara Indonesia, pada tanggal 13 Desember 1957 pemerintah Indonesia ini mengeluarkan deklarasi Juanda nih. Jadi pada saat itu wilayah dunia internasional ini mengakui wilayah laut Indonesia itu hanya 3 mil dari batas daratan gitu ya, hanya 3 mil itu yang diakui di dunia internasional. Lalu diajukanlah oleh Bapak pahlawan kita nih, salah satu pahlawan kita, membuat deklarasi bahwa negara Indonesia ini negara kepulauan yang tidak bisa kalau misalnya hanya 3 mil, maka Indonesia akan terpecah-pecah gitu ya. Jadi beliau memberikan saran bahwa lautan ini bukan sebagai batas-batas wilayah, tapi lautan ini sebagai pemersatu Indonesia. Jadi dinaikkanlah batas-batas wilayah Indonesia ini dari awalnya 3 mil laut menjadi 12 mil dari garis-garis pantai gitu. Jadi dinaikkan lagi gitu, karena Indonesia ini negara kepulauan ya. Nah, itu juga sudah diakui oleh pihak PBB pada tahun 1982. Dengan di undang-undang juga sudah diundang-undangkan nomor 17 tahun 1985. Ya, jadi karena Indonesia itu terdiri dari kepulauan, otomatis ada yang namanya batas-batas wilayah tentang kepulauan ya Bu ya. Jadi karena kalau batas udara itu sulit ya melihatnya, ya, sulit mengukurnya juga. Sulit mengukurnya. Jadi ini itu deklarasi Juanda ini mengenai batas wilayah kita daratan di dekat pesisir pantai gitu ya. Pesisir pantai. Nah, kita kan karena deklarasi tadi kita mendapat wilayah tambahan sebesar 2 juta kilometer persegi gitu. Ini lumayan juga nih Bu ya, bukan lumayan lagi, emang banyak sekali gitu. Termasuk juga wilayah yang kita punya itu adalah lautan-lautan yang mempunyai sumber daya yang banyak gitu. Di lautnya ada minyak, terus juga ada ikan-ikan yang banyak gitu. Mungkin kalau di negara-negara yang ada musim dingin, ketika musim dingin sulit sekali menangkap ikan, tapi kita ini di negara tropis ya. Tropis, jadi sangat menguntungkan sekali karena ikan itu selalu ada. Jadi kalau misalnya ingin lihat sumber daya minyak, emang ada nggak sih Cana di tengah laut gitu ya? Kalau misalnya ingat nggak kalau pesawat yang jatuh itu di Karawang? Oh iya. Nah itu kan dekat banget dengan sumber daya minyak di Indonesia gitu. Ya, di situ sekali ada penambangan minyak gitu. Ya, saya sempat membaca sebuah artikel, katanya di Indonesia ini memang minyaknya itu tidak sebanyak seperti di Timur Tengah, tapi minyaknya itu harga minyaknya itu kualitas tinggi, jadi berkali lipat dengan misalnya 1 liter minyak yang di Timur Tengah itu ibaratkan 10.000, Indonesia itu bisa 3 kali lipatnya katanya, saking berkualitasnya ya itu minyaknya. Ya karena kan di Indonesia sumber daya alamnya mendukung gitu ya, dari adanya Gunung Merapi itu kan bisa membantu juga dari batu-batuannya itu gitu. Iya betul, kita juga sudah tidak diragukan lagi ya soal Freeport yang menghasilkan emas begitu banyaknya gitu ya, dan tambang-tambang yang lain mulai dari batu bara, nikel, tembaga, kita semua punya di sini. Ya bahkan emas itu bukan hanya ada di Papua juga ya, bahkan di Kalimantan juga sebetulnya banyak gitu penggalian emas gitu. Iya betul sekali, hanya kitanya sumber daya manusianya saja nih yang
perlu diasah kembali. Nah, perlu ditingkatkan Iya. gitu ya. Nah, jadi ada 3 macam pembedaan atau wilayah laut itu bisa dibedakan menjadi 3 macam. Ada tiga zona ya Bu ya. Ya, ada 3 zona, yaitu ada zona laut teritorial, zona landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Mungkin yang ZEE ini sering didengar ya. Iya sering. Jadi yang ingatnya itu biasanya yang ketiga ini. Nah, jadi kalau zona laut teritorial ini jadi garis hayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Nah, jadi jika 2 negara atau lebih menguasai suatu lautan sedangkan lebar lautan itu kurang dari 24 mil laut, maka garis teritorial ditarik sama jauh dari garis masing-masing negara tersebut. Ya, contohnya misalnya kita bertetangga dengan Malaysia nih. Terus wilayah lautannya itu kurang dari 24 mil, maka itu harus dibagi 2 ya wilayahnya. Tidak boleh Malaysia mah 20, Indonesia yang 4 mil gitu, nggak boleh gitu juga ya. Jadi harus sama. Harus gitu. dibagi 2 gitu ya. Ya, biar tidak terjadi kerusuhan ya Bu ya. Nah, maksud dari garis hayal itu adalah garis ujung pulau terluar gitu, ujungnya gitu ya, garis hayal. Garis hayal itu. Jadi bukan berarti kalau kita misalnya garisnya ada di Pulau Sumatera terus ada garisnya gitu, enggak juga, nggak kelihatan gitu. Iya. Cuman ada perhitungannya gitu ya. Kemudian ada zona landas kontinen, ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Nah, Indonesia terletak pada 2 buah landasan kontinen, yaitu kontinen Asia dan kontinen Australia. Jadi batas landas kontinennya itu diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 200 mil laut. Jadi diukurnya dari 200 mil ya. Iya, Nah, itu lebih kontinen. jauh lagi kan tadi 12 Iya. mil, sekarang Jadi- 200. Nah, jadi kalau teritorial itu diukurnya dari 12 mil, kalau kontinen itu dari 200 mil gitu ya. Ya, lalu yang ketiga nih ada zona ekonomi eksklusif. Nah, di sini maksudnya itu jalur laut 200 mil juga dari ke arah laut terbuka dari garis dasar. Dari zona ekonomi eksklusif ini Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Jadi misalnya kalau sumber daya lautnya itu ada di zona ekonomi eksklusif, maka kita bebas untuk mempergunakan sumber daya lautnya tersebut. Tapi itu berbeda dengan misalnya negara tetangga yang masuk ke zona ekonomi eksklusif kita, ya itu juga nggak boleh gitu. Makanya Menteri Kelautan dan Perikanan yang sebelumnya katanya tenggelamkan aja gitu. Nah, ini berkaitan dengan zona ekonomi eksklusif. Nah, jadi kalau misalnya di perbatasan laut ini sebetulnya mah ada tentaranya gitu, ada tentara yang suka mengawasi perbatasan tersebut. Takutnya ada misalnya penangkapan ikan yang ilegal atau ada kapal-kapal ilegal. Nah, itu diawasinya itu oleh tentara-tentara yang bertugas di batas wilayah yang daerah laut. Biasanya itu mereka beroperasinya itu 2 jam sekali gitu. Jadi 2 jam ngeliling gitu. Ya, betul sekali, karena biasanya yang datang melewati zona itu bukan kapal-kapal perang gitu, tapi kapal-kapal nelayan masyarakat kecil gitu, misalnya dari Cina yang sering masuk ke Indonesia gitu. Mereka mengatakan bahwa kan ada laut Cina Selatan ya Bu, itu masih wilayah Indonesia itu masih masuk ke wilayah tersebut, jadi masih boleh katanya. Itu yang masih banyak perdebatan soal laut Cina Selatan. Nah, Jadi kalau misalnya ingat ya, sebetulnya mah kayak TKI ilegal yang seperti itu atau barang-barang ilegal, nah itu biasanya beroperasinya lewat laut karena tidak terlalu ketat kan. Kalau misalnya lewat udara kan naik pesawat hanya di bandara gitu ya. ada radar Bu, kalau lewat pesawat pasti kalau pesawatnya masuk ketahuan gitu, ini siapa gitu. Ya, kalau lewat laut kan nggak kelihatan gitu ya. Betul. Karena tidak setiap jam dan tidak setiap waktu gitu ya, diawasi gitu si batas wilayah lautnya. Ya, tadi kita bicara soal laut nih Bu ya, yang sudah
sekaya itu. Kita sekarang bicara soal wilayah daratan Indonesia yang memiliki kedudukan dan peranan yang penting bagi tegaknya kedaulatan Republik Indonesia. Kalau kita tidak punya wilayah, kita tidak akan bisa membentuk negara ya Bu ya. Ya kan itu salah satu syarat terbentuknya sebuah negara, ada wilayah, pemerintah, dan rakyat gitu ya. Nah, wilayah daratan ini merupakan tempat pemukiman, kediaman warga negara dan penduduk Indonesia. Jadi tadi kalau kita tidak punya wilayah, penduduknya tidak bisa tinggal di situ, maka negaranya tidak akan bisa terbentuk. Jadi tidak kalah pentingnya juga dengan wilayah laut, wilayah darat ini juga sangat penting tentunya untuk negara Indonesia. Nah, di potensinya tadi di wilayah daratan ini, tadi kan kita sudah bahas ya soal laut, ada minyak bumi, ada ikan-ikan. Di daratan Indonesia juga tidak kalah nih Bu ya. Kita punya pegunungan, di mana pegunungan itu sebetulnya punya panas bumi yang bisa dimanfaatkan sebagai listrik seharusnya, tapi belum. Terus juga kita juga punya tadi tambang emas, tambang batu bara, mineral dan sebagainya, kita punya di daratan Indonesia ini ya Bu. Ya, jadi sebetulnya di daratan itu lebih meruah kaya gitu, bisa membuat perkebunan gitu ya. Bahkan kalau misalnya kita memiliki Gunung Merapi, itu malah yang mencirikan bahwa daerah tersebut subur. Iya betul, Indonesia subur sekali ya Bu, karena Indonesia ini ring of fire gitu ya. Jadi dikelilingi oleh gunung-gunung api. Jadi negaranya itu adalah negara dengan wilayah yang subur. Katanya kita nanam kayu pun jadi singkong katanya. Kalau di negara lain mungkin susah ya Bu untuk menanam. Nah, karena adanya wilayah daratan, otomatis kita memiliki batas-batas wilayah daratan gitu ya. Ada dari sebelah utara, barat, timur, dan selatan. Nah, batas wilayah Indonesia di sebelah utara, tahu ya, utara ke sana. Pokoknya utara lah, nanti lewat kompas deh utara sebelah Nah, mana. jadi kalau batas wilayah utara itu berbatasan langsung dengan Malaysia bagian timur, tepatnya sebelah utara Pulau Kalimantan ya. Jadi ingat-ingat, utara itu Pulau Kalimantan gitu ya. Jadi berbatasan langsung dengan Malaysia. Sebetulnya berbatasan dengan 5 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Nah, kalau Malaysia mah berbatasan langsungnya itu karena di daratan ya. Karena di Pulau Kalimantan itu Kalimantan itu terdiri dari 2 negara, ada Indonesia dan Malaysia gitu. Ya, tapi di sini masih banyak kasus nih Bu, soal misalnya yang di Malaysia masih banyak orang-orang Indonesia yang bisa disuap gitu untuk memindahkan patok batas negara, biar negara Indonesia berkurang setiap tahun gitu. Jadi negara sebelahnya punya wilayah yang lebih besar. Ada juga mungkin di Filipina nih, kita berbatasan dengan Filipina waktu itu soal teroris. Oh iya. Iya, teroris kita kabur ke Filipina gitu ya. Nah, jadi batas negara ini sangat banyak permasalahan tentunya ya Bu. Ya. Jadi karena Malaysia sangat bertetangga, bahkan ada yang misalnya ruang tamunya Indonesia tapi dapurnya Malaysia, itu gimana ya status negara? Nah itu, bahkan ada yang sekolah mungkin karena fasilitas di Malaysia lebih bagus, jadi warga negara Indonesia sekolah di Malaysia. Iya. Jadi Malaysia itu menurut saya kalau di Kalimantan itu bagus strateginya ya, karena mereka mendahulukan pembangunan di batas daerah. Jadi di Kalimantan itu jalan orang Malaysia itu bagus, mulus gitu ya. Terus listrik semua ada. Listrik semua ada. Jadi sudah maju, sedangkan Indonesia di batas-batas wilayah itu kurang ya pembangunannya. Jadi mereka kenapa gampang disuap? Karena menurut mereka lebih enak hidup di Malaysia gitu. Iya, karena terlihatnya lebih makmur gitu dibandingkan dengan kondisi dirinya gitu ya Bu ya. Nah, seharusnya kita juga memikirkan strategi tersebut ya Bu, di batas-batas wilayah, bukan berarti terluar Indonesia tidak dibangun juga gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada batas-batas wilayah Indonesia di sebelah barat. Nah, jadi kalau sebelah barat itu berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Jadi perbatasan Indonesia-India itu ditandai adanya Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India. Jadi kalau yang sebelah barat itu daerah Aceh ya, jadi berbatasannya sebetulnya dengan perairan, tapi sesudah perairan itu ada negara India gitu. Iya, jadi batas lautannya juga terbagi 2 antara wilayah Indonesia dan wilayah India tersebut gitu.
Lalu selanjutnya ada batas-batas wilayah Indonesia di sebelah timur nih, di pulau-pulau yang paling timur di daerah Papua. Wilayah Indonesia di daerah timur ini berbatasan langsung di daratan Papua, yaitu dengan negara Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Nah, Indonesia dengan Papua Nugini menyepakati hubungan bilateral antar kedua negara tentang batas-batas wilayah, tidak hanya wilayah darat melainkan wilayah laut juga. Wilayah Indonesia di sebelah timur yaitu Provinsi Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini sebelah barat. Nah, jadi di Papua Nugini ini mungkin kondisi masyarakatnya itu mirip ya Bu, karena orang-orang sana punya ciri khas gitu ya soal kulit dan sebagainya, tapi tetap juga di situ terbagi menjadi dua negara gitu. Nah, masalah di sini itu banyak teroris yang melarikan diri, teroris ataupun koruptor yang melarikan diri ke Papua Nugini, karena di Papua Nugini katanya tidak bisa, seketat itu ya, gitu. tidak ada perjanjian untuk bisa menarik kembali gitu ke negara Indonesia gitu. Oh, jadi kalau sebelah timur itu kan lebih sensitif ya. Jadi kayak banyaknya OPM gitu ya, banyaknya. Jadi sering sekali terjadinya kerusuhan gitu. Jadi mungkin Papua daerah itu kan Kepulauan Irian Jaya gitu ya, jadi dibagi dua sama Papua Nugini. Jadi Papua itu bahkan pernah ingin OPM itu ya, Papua Merdeka itu gitu. Jadi bahkan tentara yang ditugaskan ke Papua itu karena rawan. Iya. Rawan. Jadi mereka itu nggak bisa ngelawan. Jadi kalau misalnya diserang sama OPM, mereka harus diem. Iya betul, karena anggapan masyarakat Papua soal tentara Indonesia ini di sana katanya kurang baik gitu. Iya. Jadi tentara ataupun polisi di sana masih banyak tindak kekerasan gitu, tapi bukan polisi atau tentaranya yang melakukan kekerasan, tapi justru menjadi sasaran kekerasan. Iya, oleh masyarakat Papua ini. Jadi mereka kalau misalnya melawan, jadi tentara itu bisa melanggar HAM. Iya betul. Ya begitu, apalagi kan kalau kita melihat dari sisi sifat dibandingkan dengan orang daerah barat gitu ya. Daerah timur ini memiliki kecenderungan yang keras gitu ya, dibandingkan daerah-daerah yang ada di barat gitu. Tapi di satu sisi juga kekayaan alamnya ini kita tidak bisa mengelak ya Bu. Kalau di sini Papua ini tidak boleh sama sekali lepas dari Indonesia karena kekayaan alamnya apa yang tidak Papua punya gitu di sana, semuanya ada. Jadi ada istilahnya kalau orang Papua itu tidur di atas emas di bawah pelangi. Iya betul sekali. Karena alamnya indah, hutan dan sumber dayanya kaya gitu. Sebenarnya mereka ini bisa jauh lebih maju dibandingkan masyarakat di Jawa khususnya. Iya, jadi tapi kurangnya itu karena ke Papuanya itu jauh. Iya betul, tapi seharusnya bisa terbangun. Mungkin mulai dari pendidikan gitu ya, karena di sana masih adat itu penting, tapi bukan berarti pendidikan juga tidak penting gitu ya. Karena untuk membangun sebuah wilayah tentunya kita harus punya ilmunya dulu gitu. Tapi setahu saya mah katanya nih pemerintahan sekarang sedang membangun jalan tol ya di Papua. Oh iya, Trans Papua. Iya, katanya gitu. Nah, jadi semoga kedepannya lebih maju lagi daerah Papua. Iya betul, karena ekonomi di sana itu sangat tertinggal kalau dibandingkan dengan di Jawa, karena tidak ada jalanan itu. Kalaupun harus ke pasar kayaknya ya harus melewati lembah dan gunung gitu. Ya, padahal Papua itu kaya sekali ya, dari pariwisatanya juga bisa menjual. Ada Raja Ampat, terus Pulau Komodo gitu ya, itu kan sangat menjual. Nah, yang terakhir ada batas-batas wilayah Indonesia di sebelah selatan. Nah, ini sebelah selatan ini berbatasan langsung dengan wilayah Timor Leste atau perairan Australia dan Samudra Hindia. Nah, Timor Leste ini dulunya itu kan Indonesia ya. Ya, masih bagian Indonesia, kemudian memisahkan pada tahun diri 1999 Timor Leste memisahkan diri dari Indonesia. Ya, dulunya dikenalnya dengan Timor Timur, Provinsi Timor Timur gitu ya. Ya, sebetulnya ini juga sangat disayangkan ya Bu kalau sampai memisahkan diri.
Dan jangan sampai tadi Papua itu sudah pengen merdeka, terus Aceh sudah pengen merdeka, jangan sampai terpisah lagi nih menjadi negara Papua mungkin nanti. Iya. Nah, jadi kalau Australia itu telah menyepakati batas-batas wilayah negara, keduanya yang meliputi zona ekonomi eksklusif dan batas landasan kontinen. Tadi kan karena dengan Australia itu berbatasannya itu langsung dengan lautan ya. Iya, betul. Nah, jadi sebetulnya di negara-negara perbatasan itu banyak sekali permasalahan gitu, dari pemindahan patok atau misalnya apalagi dengan Malaysia itu sering terjadinya pengklaiman budaya gitu ya, karena pulau juga, Bu. Pulau, karena kan dengan Malaysia itu sebetulnya kita satu suku gitu, jadi satu rumpun, jadi budayanya hampir sama gitu. Iya, tapi jangan sampai kita tidak menghargai, begitu diambil barulah kita mengakui gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Nah, kita langsung saja ke dudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Nah, jadi setiap warga negara Indonesia itu memiliki status ya. Jadi apakah statusnya itu warga negara Indonesia atau bukan gitu ya. Nah, status warga negara ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Jadi tidak asal-asalan nih orang ini tinggal di Indonesia nih jadi langsung WNI. Nah, nggak bisa seperti itu, tapi ada aturannya. Karena berbeda ya, Bu, antara warga negara, penduduk. Iya, beda gitu. Ada penduduk, ada warga negara, ada rakyat. Nah, itu bedanya apa sih gitu ya. Ya, nanti kita bahas di sini ya, Bu. Nah, lalu di status kewarganegaraan itu ada banyak poin sebetulnya ya, Bu. Yang pertama, setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI, anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibu warga negara Indonesia, maka anaknya tersebut berstatus kewarganegaraan Indonesia. Anak yang terlahir dari perkawinan sah antara ayah WNI dan ibu WNA atau sebaliknya gitu, walaupun salah satunya WNI tapi bisalah mengajukan menjadi warga negara Indonesia. Anak yang terlahir dari perkawinan sah antara ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal ayah yang tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Misalnya ada mungkin yang beberapa kasus dicabut kewarganegaraannya gitu ya, Bu. Lalu ada anak lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayah meninggal dunia dan perkawinannya sah dan ayah itu seorang WNI. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI gitu. Walaupun belum menikah tapi misalnya kecelakaan ya, Bu ya. Tapi sang ibu adalah WNI tetap diakui ya anaknya. Lalu ada anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh ayah WNI gitu sebagai anaknya. Tapi anak itu diakuinya itu berusia 18 tahun ya. Ya, jadi nunggu dewasa dulu. Lalu anak yang lahir di wilayah negara Indonesia pada waktu lahir yang tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Misalnya turis nih, Bu, biasanya tiba-tiba ada lahir anak gitu tapi nggak tahu orang tuanya siapa, tetap diakui oleh Indonesia gitu ya. Anak yang baru lahir ditemukan di wilayah negara Indonesia selama ayah dan ibu tidak diketahui. Dan seterusnya. Ya, jadi sebetulnya kalau dibaca ya, kalian bisa lihat di buku paketnya halaman 48 gitu. Jadi kalau misalnya dibaca, Indonesia itu sangat baik gitu ya. Iya. Jadi bayi yang lahir di Indonesia itu diakui menjadi warga negara Indonesia gitu. Iya, karena kita menjunjung hak asasi manusia tentunya, Bu. Iya. Karena anak lahir itu tentu punya hak hidup gitu. Indonesia menganggapnya seperti itu. Jadi bahkan kalau misalnya nih ini kayak poin yang anak yang lahir di wilayah negara Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Ini kalau misalnya ada anak yang dibuang, anak orang luar gitu ya, nggak tahu ayah ibunya siapa tapi tetap diakui jadi warga negara Indonesia gitu. Iya, betul sekali, Bu. Bahkan ketika di yang ISIS ya, Bu, kan orang tuanya itu dicabut ya kewarganegaraannya oleh Indonesia ketika orang-orang Indonesia ini mengikuti ISIS dan melakukan terorisme bersama ISIS. Kewarganegaraannya dicabut oleh Indonesia, tapi tidak dengan anak-anaknya katanya. Anak-anak dari teroris ini tetap diakui sebagai warga negara Indonesia dan dipulangkan.
Ya, jadi kalau ISIS itu kan sebetulnya kita ya, apalagi yang nanti lulusan SMA, SMK terus mau kuliah, nah itu biasanya yang rawan direkrut oleh kelompok yang seperti itu, biasanya pada fase seperti itu gitu. Iya, jangan sampai kita masuk ke paham-paham yang salah gitu ya. Mungkin inginnya berjihad tapi justru kita malah terjerumus ke hal-hal terorisme. Lalu di status kewarganegaraan juga tadi ada perbedaan penduduk, warga negara, dan rakyat. Penduduk itu penduduk dan bukan penduduk. Penduduk itu orang yang bertempat tinggal di Indonesia, menetap di suatu negara, sedangkan tapi bukan warga negara. Jadi misalnya orang Amerika nih datang tinggal ke Indonesia, tapi dia tetap membawa kewarganegaraannya sebagai Amerika. Jadi itu dikatakan sebagai penduduk tapi bukan warga negara Indonesia gitu ya, Bu. Lalu yang kedua, ada warga negara dan bukan warga negara. Warga negara ini yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara, yang tadi yang sudah disebutkan, anak yang mungkin status kewarganegaraan orang tuanya tidak diketahui dan sebagainya. Termasuk kita yang lahir di Indonesia juga kita masuk ke warga negara. Lalu ada rakyat sebagai penghuni negara, mempunyai peranan penting dalam merencanakan, mengelola, dan mewujudkan tujuan negara. Nah, ini waktunya kita nih ketika misalnya ada demo-demo dan sebagainya, tunjukkanlah kita bahwa kita ini tidak hanya sebagai warga negara, tapi kita ini sebagai rakyat yang ingin mewujudkan tujuan dari negara Indonesia, yang ingin membangun, sama-sama membangun ya Bu ya, kita sebagai rakyat. Jadi jangan lupa ya, tujuan negara Indonesia itu ada 4 ya, ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Kalian harus tahu ya tujuan negara Indonesia itu seperti apa. Nah, apakah kalian yang kalian lakukan sudah sesuai belum dengan tujuan negara Indonesia gitu ya? Iya, jangan hanya ikut-ikutan aja ya, Bu. Ya jangan sampai ikut-ikutan terus bikin rusuh gitu ya. Iya, yang penting update story gitu ya, nggak boleh. Ya, nggak usah. Nah, kemudian selanjutnya kita bahas tentang asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Nih, ini berkaitan dengan poin yang tadi ya, bahwa ada misalnya anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Nah, ini tuh berkaitan dengan asas kewarganegaraan Indonesia, karena asasnya itu ada 2, yaitu ada asas jus sanguinis dan asas jus soli. Ya, jadi ini buat yang blasteran mungkin ya, yang blasteran kita akan bahas ini. Nah, yang pertama adalah asas jus sanguinis atau asas keturunan. Asas kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang bersangkutan. Misalnya seseorang itu dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan B, maka ia adalah warga negara B. Contohnya itu negara yang menganutnya itu adalah Cina. Cina itu walaupun misalnya orang Cina nih, tapi dia melahirkan di Indonesia, maka tetap diakui sebagai warga negara Cina gitu, karena menganut asas keturunannya. Asas jus sanguinis. Lalu yang kedua adalah asas jus soli, asas kedaerahan atau tempat lahir, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Misalnya lahirnya di negara B, sedangkan orang tuanya itu berasal dari negara A. Maka ia adalah warga negara B. Jadi negara yang menganut ini biasanya negara di daerah Amerika ya, Bu. Iya. Contohnya Argentina, Uruguay. Iya, jadi kalau misalnya dia ingin menjadi warga negara Argentina, maka dia harus lahir di negara tersebut baru diakui sebagai warga negara tersebut gitu. Nah, kalau misalnya nih orang Malaysia nikah sama orang Argentina, anaknya lahir di Argentina, oh berarti anak tersebut memiliki kewarganegaraan Argentina gitu. Iya, ya. Betul. Tapi akan sulit jika kedua orang tuanya itu menganut asas jus soli. Jadi misalnya sama-sama di Argentina tapi melahirkannya itu di negara Cina misalnya yang menganut asas keturunan gitu, maka kewarganegaraannya apa gitu. Nanti akan kita bahas mungkin di yang selanjutnya ya. Ya, jadi sebetulnya
enaknya orang Indonesia gitu. Kalau orang Indonesia mau lahir di Indonesia tetap diakui warga negara Indonesia, mau lahir di Prancis, mau lahir di Argentina, mau lahir di Brazil, tetap anaknya diakui menjadi warga negara Indonesia. Itu enaknya negara Indonesia gitu ya. Nah, lalu adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan. Di beberapa negara baiknya menerapkan ius soli maupun ius sanguinis dapat menimbulkan dua kemungkinan asas kewarganegaraan seorang penduduk. Yang pertama itu apatrid. Ya, apatrid itu ya jadi penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Misalnya seorang keturunan bangsa A yang menganut ius soli lahir di negara B yang menganut ius sanguinis yang tadi. Dia orang Argentina tapi melahirkan di Cina, maka dia kewarganegaraannya apatrid, tidak memiliki kewarganegaraan karena di Cina itu kan harus ada keturunan. Berarti Cina tidak bisa mengakui. Lalu Argentina menganut ius soli berdasarkan tempat lahir, kan tempat lahirnya bukan di Argentina, maka tidak diakui juga. Jadi dia tidak mempunyai kewarganegaraan. Yang kedua, ya ada yang namanya bipatrid. Jadi kalau bipatrid ini jadi seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan. Nah, kalau misalnya nih tadi ya orang Indonesia terus nikah sama orang Argentina nih, terus anaknya lahir di Argentina. Nah, kewarganegaraannya apa gitu. Jadi karena tadi mengacu ke dalam undang-undang tadi nomor 12 tahun 2006. Jadi yang lahir dari ayah atau ibu WNI itu berarti anaknya itu WNI. Jadi nanti si anak tersebut karena di Argentina itu menganut asas ius soli berdasarkan tempat kelahiran, diaku juga menjadi warga negara Argentina dan diaku juga menjadi warga negara Indonesia. Nah, disebutnya bipatrid. Jadi mempunyai dua kewarganegaraan. Nah, jadi nanti si anak ini bisa menentukan ketika umur 18 tahun dia mau ikut ke Indonesia atau mau ikut ke Argentina gitu. Ya, mungkin kalau yang udah mengerjakan tugasnya yang mengambil soal kewarganegaraannya Archandra Tahar ini berkaitan dengan bipatrid nih, punya dua kewarganegaraan Amerika dan Indonesia. Ya. Nah, kemudian status kewarganegaraan seseorang menggunakan dua stem cell, yaitu ada stem cell aktif dan stem cell pasif. Yaitu kalau aktif itu seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara. Sedangkan stem cell pasif seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Nah, ini biasanya dengan naturalisasi ya, berkaitan dengan naturalisasi. Jadi kalau stem cell aktif itu contohnya Gonzales ya. Iya. Nah, Gonzales itu mengajukan menjadi warga negara Indonesia. Itu berarti dia melakukan tindakan hukum. Ya, melakukan tindakan hukum untuk secara aktif gitu si Gonzalesnya itu untuk menjadi warga negara Indonesia. Ya. Sedangkan kalau stem cell pasif itu jadi diangkat oleh Indonesia. Diangkat oleh Indonesia gitu untuk menjadi warga negara Indonesia. Ya, naturalisasi istimewa ya Bu. Mungkin yang mengambil tugasnya tentang kewarganegaraan B.J. Habibie yang ditawari naturalisasi istimewa oleh negara Jerman itu masuknya ke stem cell pasif ya Bu. Iya. Karena beliau itu tidak mengajukan menjadi warga negara Jerman tapi justru ditawari oleh negara Jerman untuk menjadi warga negaranya karena ilmunya yang sangat berguna bagi kemajuan Jerman gitu. Tapi ditolak ya, alhamdulillah. Jadi tetap B.J. Habibie masih cinta tanah air ya. Ya, jadi kembali ke Indonesia. Ya, jadi berkaitan dengan stem cell tadi, seorang warga negara dalam suatu negara pada dasarnya mempunyai hal-hal sebagai berikut ya. Ada yang namanya hak opsi dan hak repudiasi. Nah, hak opsi ini hak untuk memilih suatu kewarganegaraan. Dalam stem cell aktif atau ada hak repudiasi yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan atau stem cell pasif. Nah, tadi yang B.J. Habibie ya berarti dia menggunakan hak repudiasinya untuk menolak menjadi warga negara Jerman dan memilih untuk menjadi warga negara Indonesia. Nah, kalau hak opsi berarti tadi Gonzales gitu ya punya hak opsinya ingin warga negara Indonesia dan melepaskan yang sebelumnya. Ya, jadi tidak boleh ya kalau misalnya kita mengajukan ingin menjadi warga negara Malaysia atau Brunei tapi tidak dilepaskannya warga negara Indonesia, nggak bisa ya, seperti itu. Termasuk kasusnya Archandra Tahar, mungkin sedikit ya Bu dari tugasnya dikasih bocoran. Jadi Archandra Tahar ini diangkat menjadi menteri nih di Indonesia. Ternyata ada
ini kasus dua kewarganegaraan tadi, punya Amerika dan Indonesia. Indonesia ini hanya mengakui satu kewarganegaraan. Nah, sementara kan ada dua, jadi maka digugurkanlah menjadi Menteri Archandra Tahar itu karena dua kewarganegaraan tadi. Jadi Indonesia itu bisa dua kewarganegaraan kalau belum 18 tahun. Kalau sudah 18 tahun maka harus memilih. Ya, berkaitan dengan waktu dulu itu pengibar bendera ya. Oh iya, betul. Siapa sih namanya teh? Orang Prancis itu. Ya, jadi dari gitu Grace, siapa ya namanya, iya. lupa. Nah, jadi dia itu kan ingin mengibarkan bendera Indonesia dalam rangka 17 Agustus ya, tahun 1945 di istana. Ternyata dia gugur karena dia memiliki dua kewarganegaraan, Prancis dan Indonesia. Iya, karena dibuktikan dengan punyanya paspor dari negara Prancis gitu. Ya, jadi nggak bisa ya kalau misalnya Indonesia itu tetap harus memiliki satu kewarganegaraan gitu ya. Nah, jadi berdasarkan uraian di atas, jadi Indonesia itu menganut Ius Sanguinis apa Ius Soli ya? Ayo, yang mana Indonesia itu? Jadi kalau setelah kita telaah ya di undang-undang tersebut, jadi dalam sekilas juga dapat terlihat ya bahwa Indonesia itu menganut dua-duanya gitu. Ada asas Ius Sanguinis, asas Ius Soli. Tapi asas Ius Solinya itu secara terbatas ya itu ya. Karena berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang. Jadi terbatasnya itu sampai umur 18 tahun ya. Ya, tadi juga disebutkan kan walaupun dua nih, ada Ius Sanguinis dan Ius Soli, tapi asas kewarganegaraannya ini tunggal, jadi hanya menerapkan satu kewarganegaraan, tidak boleh lebih. Ya, walaupun ganda juga tetap hanya sampai 18 tahun atau belum menikah atau belum betul. kawin gitu. Jadi hanya di usia anak-anak saja nih boleh ganda. Boleh ya, kalau ada yang ingin bertanya bisa langsung ke Ibu atau ke Bu Tias ya lewat Japri. Jadi gitu ya. Nah, sekarang ini kan karena lagi isunya RUU Cipta Kerja ya, disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini, banyak warga negara Indonesia yang ingin nih pindah negara aja gitu ya. Sebetulnya tidak semudah itu gitu ya untuk pindah kewarganegaraan gitu ya. Kecuali kalau kita aja berguna bagi negara tersebut kayak Habibie gitu ya, saking pinternya ya, kita kan ya begini-begini aja. Jadi syarat-syarat untuk menjadi warga negara lain juga memiliki syarat-syarat gitu. Indonesia juga memiliki syarat-syarat. Jadi tidak semudah itu kita pindah nih ke negara lain, nggak semudah itu. Kecuali kalau emang orang tuanya nih ada yang orang luar gitu ya, misalnya tadi mengakibatkan bipatrid, nah baru dia bisa menentukan mau tinggal di negara mana nih gitu ya. Iya, kalau misalnya kayak kita ya orang biasa mungkin kalau pindah ke warganegaraan bisa ya bisa, cuman syaratnya banyak. Di Indonesia sendiri minimal tinggal di negara ini 5 tahun, apalagi di negara lain gitu. Iya, jadi 5 tahun itu secara berturut-turut ya, atau enggak 10 tahun tapi tidak berturut-turut gitu ya. Ya, silahkan kalau ada yang ingin bertanya bisa lewat Japri ke Ibu atau ke Bu Tias ya. Berkaitan dengan tugasnya yang soal analisis ya. Analisis kasus soal kewarganegaraan seseorang, juga ada soal PKI nih Bu ya, yang pada saat itu dicabut juga kewarganegaraannya. Mungkin ini jarang didengar, tapi Ibu harap kita bisa membahas di kasus-kasus tersebut di tugasnya. Ya. Ya, jadi tadi ya kita sudah membahas tentang wilayah, kemudian batas-batas wilayah, ada batas wilayah laut dan batas-batas wilayah daratan, kemudian membahas tentang status kewarganegaraan yang ternyata nih ada yang apatrid, ada yang bipatrid, atau negara tersebut ada yang Ius Soli, ada yang Ius Sanguinis. Jadi kita itu sebagai warga negara Indonesia, kalau misalnya ingin nikah nih dengan orang luar negeri, bisa ya dilihat nih negaranya seperti apa jangan gitu. Jangan sampai nanti anaknya tidak punya kewarganegaraan tadi. Jangan sampai nanti anaknya tidak mempunyai kewarganegaraan. Ya, bisa ya kalian baca ya di bab 2 di buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraannya.
bisa kalian baca-baca lagi dan kerjakan tugas yang analisisnya. Oke, mungkin sekian yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.